Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa suluh Ramadan yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat, kesempatan dan kesehatan yang masih kita dapatkan sampai pada hari ini untuk menjalankan ibadah yang sangat istimewa di bulan yang penuh berkah ini. Berikutnya selawat beriring salam selalu kita persembahkan keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kepada kita teladan bagaimana memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Ramadan dan semangat perubahan. Saat ini mungkin usia kita ada yang 35 tahun, ada yang 40 tahun. Artinya sudah puluhan Ramadan kita lalui. Pertanyaannya yang sangat penting untuk kita pertanyakan pada diri sendiri adalah apa yang berubah dari diri kita setelah menjalani sekian puluh Ramadan yang sudah berlalu, termasuk Ramadan kali ini. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah situasi sebuah kaum kecuali kaum itu yang merubah nasibnya, situasi mereka sendiri. Artinya perubahan itu adalah perubahan dari diri kita. Kita yang akan merubah dari internal, bukan perubahan yang disebabkan dari luar atau eksternal. Dan kita tahu bahwa Ramadan itu bukan hanya seperti bulan yang biasa. Keistimewaannya itu cukup banyak sekali. Ramadan itu identik dengan bulan tarbiyah atau bulan pelatihan. Kalau selama ini kita mengikuti pelatihan beberapa hari dan sudah ada output atau bahkan outcome yang dipetakan sebagai dampak dari pelatihan itu sendiri, apalagi pendidikan setelah sekian lama menempuh program pendidikan, kita juga akan mendapatkan perubahan dari sisi mutu dan kualitas diri. Pertanyaannya, jika Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan pelatihan, apa dampak dari pendidikan dan pelatihan yang kita lalui? Apalagi ini setiap hari, setiap waktu di dalam suasana yang khusyuk, mulai dari saat sahur sampai kemudian berbuka, sholat malam, kemudian begitu seterusnya. Ramadan juga dikenal sebagai bulan ibadah. Apakah di bulan yang lain kita tidak beribadah? Tentu saja kita beribadah. Tapi di bulan Ramadan ada beberapa ibadah yang khas, yang tipikal Ramadan. Yang pertama dan utama itu adalah puasa itu sendiri, yang diwajibkan kepada semua orang-orang yang beriman. Ketika kita memulai puasa dengan sahur, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh. Nah, kemudian berikutnya kita menjalani ibadah puasa sampai akhirnya berbuka dan malamnya ada sholat tarawih. Itu intensif sekali. Biasanya sesuatu yang dilakukan secara intensif, dampaknya juga akan lebih terakselerasi, lebih cepat. Nah, apakah itu juga ada sebagai dampak atau perubahan yang dikarenakan kehadiran bulan Ramadan? Di sisi yang lain, Ramadan itu juga adalah bulan ukhuwah, sedekah. Di bulan Ramadan banyak sekali aktivitas-aktivitas kedermawanan atau filantropi yang dilakukan. Itu adalah bentuk kepedulian dan berbagi. Dan bahkan di akhir Ramadan, di Idul Fitri, menyambut Idul Fitri, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, jadi ada bentuk bagaimana kepedulian kepada sesama itu juga dipupuk selama bulan Ramadan. Di samping itu, bulan Ramadan juga adalah bulan muhasabah.
Karena di bulan Ramadan kita bisa mengevaluasi, menghisap diri kita sendiri. Salah satu bentuk yang sangat efektif yang dilakukan adalah melalui iktikaf yang biasanya pada akhir 10 Ramadan itu. Proses ketika kita melakukan meditasi, mungkin kalau dalam istilah saintifik, ketika sunyi, sepi, fokus kepada ibadah kepada Allah. Di saat itu banyak hal yang bisa kita refleksikan, kita evaluasi, kita kontemplasi menjadi sebuah paket yang bernama muhasabah. Dan bulan Ramadan juga adalah bulan taubat. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang berpuasa Ramadan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya taubat kembali ke titik nol, kembali kepada proses diri kita yang suci, terlahir kembali. Nah, artinya kalau misalnya kita katakan taubat adalah merubah keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan, idealnya ada sesuatu yang terlihat berbeda setelah seseorang menjalani fase-fase yang ada di dalam bulan Ramadan. Pertanyaannya juga kemudian adalah apakah dampak yang ada dari pelaksanaan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan itu sifatnya hanya pada diri kita sendiri atau selfish atau individual? Ternyata tidak. Karena di dalam bulan Ramadan kita juga dilatih kepedulian sosial. Artinya harusnya dampak yang terjadi itu adalah dampak individual, secara spiritual, secara vertikal hablum minallah. Tapi pada saat yang sama ternyata Ramadan itu juga melatih dan mendidik kita untuk memiliki dan mengamalkan aspek-aspek ibadah yang memiliki dimensi sosial atau hablum minannas, seperti lewat sedekah, kedermawanan yang dilakukan. Barangkali itu yang perlu menjadi refleksi daripada kita semua, mengingat kita masih memiliki beberapa hari lagi menjelang Ramadan berakhir yang akan terus kita rindukan supaya bisa berjumpa lagi di Ramadan berikutnya. Semoga Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang lebih baik dari Ramadan kita sebelumnya, sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Demikian saja pemirsa Suluh Ramadan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.